Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai presentasi 1 yang berjudul Fraud atau kecurangan yang terjadi di Enron, yang beranggotakan saya sendiri, Jessica Aprilis Tanggang, Derlina Sidabutar, Irene Tasya Tambu Bolon, Olivia Sepintas Taurus, Eva Kristina Simamura, dan Devra Janispi. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1985. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internord, sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Pada saat itu, Enron dipimpin oleh Kenneth Lay sebagai CEO dan hanya berkecimpung dalam industri pipa gas. Enron Corporation, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi tersebut, melakukan penjualan listrik dengan menggunakan harga pasar. Pada awal tahun 1990, adanya hasil Kongres Amerika Serikat yang memutuskan untuk melakukan deregulasi penjualan gas alam telah menyebabkan Enron mengalami peningkatan pendapatan yang sangat signifikan. Enron merupakan penjualan gas alam terbesar pada tahun 1992 di Amerika Utara. Kontrak penjualan gas Enron itu sendiri menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 122 juta dolar dan merupakan penyumbang kedua terbesar dalam laba usaha perusahaan. Dalam upaya untuk memperluas pertumbuhan bisnis perusahaan, Enron menerapkan strategi bisnis yang sangat signifikan. Perusahaan tersebut memiliki dan mengoperasikan berbagai aset meliputi dari gas pipelines, electricity plants, pulp dan paper plant, water plants, dan broadband service. Perkembangan pesat pada Enron telah menyebabkan harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan sebesar 311% dari awal tahun 1990 sampai akhir tahun 1998. Pada tahun 1998, harga saham mengalami kenaikan sebesar 56% dan pada tahun 2000 sebesar 87%. Harga saham per lembar perusahaan adalah sebesar 83,13 dolar. Dari hasil survei majalah Fortune tentang Moores and Mark Company, Enron dinobatkan sebagai the most innovative company di Amerika. Gambaran umum, Enron mengumumkan kebangkrutannya pada akhir tahun 2002. Kebangkrutan perusahaan tersebut menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Bangkrutnya Enron dianggap bukan lagi semata-mata sebagai sebuah kegagalan bisnis, melainkan sebuah skandal yang multidimensional yang melibatkan politisi dan pemimpin terkemuka di Amerika Serikat. Hal ini dilihat dari beberapa fakta yang cukup mencengangkan, seperti dalam waktu sangat singkat perusahaan pada tahun 2001 sebelum kebangkrutannya masih membukukan pendapatan US dollar 100 miliar, ternyata tiba-tiba melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Sebagai entitas bisnis, nilai kerugian Enron diperkirakan mencapai US dollar 50 miliar. Sementara itu pelaku pasar modal kehilangan US dollar 32 miliar dan ribuan pegawai Enron yang harus mengisi amblasnya dana pensiun mereka tak kurang dari US dollar 1 miliar. Saham Enron terjun bebas hingga berharga US dollar 50 sen. Padahal sebelumnya pada Agustus 2000 masih berharga US dollar 90 per lembar. Oleh karenanya banyak pihak yang mengatakan Enron ini sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah bisnis di Amerika Serikat dan menjadi bahan pembicaraan dan ulasan di berbagai media bisnis dan ekonomi terkemuka seperti majalah Time, Fortune, dan Business Week. Dalam proses pengusutan sebab-sebab kebangkrutan itu, Enron dicurigai oleh melakukan praktek window dressing, yaitu dengan cara penundaan pencatatan piutang karena kasnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Misal ada piutang dari pihak A, pihak B, dan pihak C. Pelunasan dari pihak A ditunda pencatatannya sampai terjadi pelunasan dari pihak B.
Baru kemudian piutang-piutang pihak A dicatat di rekening perusahaan. Begitu seterusnya sampai terbongkar penipuan tersebut. Manajemen Enron telah melambungkan markup pendapatannya US$ 600 juta dan menyembunyikan utangnya sejumlah US$ 1,2 miliar. Mengembelungkan nilai pendapatan dan menyembunyikan utang senilai itu tentulah tidak bisa dilakukan sembarangan orang. Diperlukan keahlian khusus dari para profesional yang bekerja pada atau disewa oleh Enron. Telah terjadi sebuah kolusi tingkat tinggi antara manajemen Enron, analisis keuangan, dan para nasihat hukum dan auditornya. Belakangan diketahui bahwa auditor Enron, Arthur Andersen kantor Hudson, telah ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat itu. Kontroversi lainnya adalah mundurnya beberapa eksekutif terkemuka Enron dan dipecatnya sejumlah partner Andersen. Terbongkar juga kisah pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi di firma audit Arthur Andersen. Kini Arthur Andersen sedang berjuang keras menghadapi serangan bertubi-tubi, bahkan berbagai tuntutan di pengadilan. Diperkirakan tidak kurang dari 32 miliar dolar harus disediakan Arthur Andersen untuk dibayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa dirugikan karena auditnya yang tidak benar. Belakangan, salah satu mantan petinggi Enron tewas bunuh diri karena tak tahan menghadapi tekanan yang bertubi-tubi. Komplikasi skandal ini bertambah karena belakangan diketahui banyak sekali pejabat tinggi Gedung Putih dan politisi di Senat Amerika Serikat yang pernah menerima kucuran dana politik dari perusahaan ini. 70% senator baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat pernah menerima dana politik. Dalam komite yang membidangi energi, 19 dari 23 anggotanya juga termasuk yang menerima sumbangan dari perusahaan itu. Kronologis kasus Enron. Adapun kronologis yang didasarkan pada fakta dan data informasi berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk praktik akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. 3. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Yang ke-8, pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebut bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US$, naik 100 juta US$ dibanding periode sebelumnya. COO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberi prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan sebagai rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar 1 miliar US$, yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta US$. Penanalisis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar US$ tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Yang ke-9, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftar kebangkrutan perusahaan ke pengadilan yang memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan
senilai dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Yang ke-10, Efron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investasi atas kebangkrutan Efron. Yang ke-11, dana pensiun Efron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Efron. Sementara itu, harga saham Efron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. 12. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. 13. CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri pada 2 Januari 2002, akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur perusahaan. 14. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. 15. Pemerintahan Amerika melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintah di Amerika. 16. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. 17. KAP Andersen terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelototan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan mengungkapkan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron. 18. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direktur untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketahui oleh Paul sendiri oleh menyusun manajemen baru. 19. Tanggal 26 Maret 2002, CEO Andersen, Joseph Brandino, mengundurkan diri dari jabatannya. 20. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Andersen, David Donskamp, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enron. 21. Tanggal 9 April 2002, Jeffrey Mason mengumumkan mengundurkan diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. 22. Tanggal 18 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Olivia. Baiklah, kesimpulannya yaitu Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak
internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Menurut saya dari kasus ini, Enron dan Cap Arthur Anderson telah melanggar kode etik dan ingkar dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tapi akhirnya menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan Cap Arthur Anderson. Karena perbuatan mereka inilah, keduanya telah menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan Cap Arthur Anderson sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap Cap tersebut. Dan dapat juga berdampak pada karyawan yang bekerja di Cap Arthur Anderson, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini.